Provinsi DKI Jakarta ini dalam upaya untuk melakukan berbagai pencegahan pelanggaran, karena kita tahu indeks kerawanan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta itu tertinggi seluruh Indonesia. Maka upaya-upaya pencegahan itu harus lebih masif, terstruktur gitu ya, sampai ke level grassroots. Nah, hari ini kita melakukan MOU dengan partai politik peserta pemilu, di mana partai politik ini menjadi peserta pemilu yang menjadi elemen kunci dalam menegakkan integritas pemilu, karena yang menentukan integritas pemilu itu peserta pemilu, lalu ada penyelenggara pemilu dan juga pemilih. Nah, kita MOU ini terkait dengan kita mencegah terjadinya politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan juga hoax. Nah, kita MOU berharap bahwa seluruh partai politik peserta pemilu tidak menggunakan kegiatan atau hal-hal yang berbau materi terkait dengan politik uang, politisasi sara dan ujaran kebencian dalam materi-materi muatan kampanyenya. Jadi kita harapkan seperti itu agar seluruh stakeholder bersatu dan berupaya untuk menegakkan nanti Negara Kesatuan Republik Indonesia agar lebih rekat. Jadi kita berharap pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, sehingga nanti pasca kontestasi orang tidak lagi berpikir bagaimana terkait dengan perbedaan-perbedaan, tetapi kalau misalnya mereka sudah terpilih, maka para pemimpin yang sudah terpilih nanti bisa merealisasikan janji-janji kampanye untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang kita inginkan. Jadi berharap bahwa pemilu itu berjalan secara damai tanpa ujaran-ujaran kebencian, karena biasanya kan ujaran kebencian dan politisasi sara itu juga muncul secara masif di media sosial dan biasanya tuh menggunakan buzzer-buzzer juga ya. Nah, harapannya bayaran-bayaran buzzer itu lebih muatannya pada hal-hal yang positif yang bisa dikampanyekan oleh peserta pemilu secara masif juga. Karena sebenarnya inti dari kampanye adalah bagaimana menawarkan visi misi dan program dan citra diri mereka sehingga masyarakat mau memilih terhadap partai politik atau peserta pemilu tertentu. Dan kita berharap masyarakat itu bisa lebih cerdas juga dalam memilih dan mengawasi setiap tahapan pemilu yang juga memiliki potensi dugaan-dugaan pelanggaran pemilu. Jadi harus juga berani melaporkan. Tapi harapan pada kegiatan ini kami juga merilis hasil pengawasan terkait dengan pemutahiran data pemilih, pengawasan pemutahiran data pemilih dari proses coklik yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 12 Februari tahun 2022 dan sekarang dalam penyusunan DPSHP. Beberapa temuan juga yang sudah disampaikan oleh Bawaslu kepada KPU DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti. Jadi harapannya semua bisa berjalan dengan baik, seluruh tahapan bisa diselesaikan. Tapi terkait dengan harapan kita terhadap partai politik peserta pemilu agar dapat menjalankan proses dalam setiap tahapan, baik itu pencalonan dan bahkan sampai nanti proses pemungutan dan penghitungan suara jauh lebih baik tanpa politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan hoax. Pasti ada masalah, walaupun jangan sampai nanti masalah administrasi menghalangi orang untuk menggunakan hak pilihnya. Gitu kan, hak pilih. Nah, tetapi ada problem di situ. Atau dia menggunakan hak pilihnya di tempat yang baru, menggunakan apa? Kalau dia DPK, nggak bisa, karena syaratnya DPK belum tercantum di DPT. Kecuali mungkin dia lapor karena sudah pindah, tapi tidak ada istilah mencoret DPT. Kecuali nanti ada rekomendasi Bawaslu, lain lagi gitu ya. Ini yang normal-normal saja. Nah, makanya dengan pertimbangan itu agar nanti tidak terjadi kegaduhan di TPS, proses penonaktifan dari NIK ini nanti aktif setelah pemilu selesai. Jadi nggak ada masalah, gitu ya. Jadi sudah clear, nggak ada masalah terkait dengan data pemilih karena penonaktifannya ini berlaku setelah pemilu selesai. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kritikal yang terakhir adalah ketika dalam proses gitu ya, rekapitulasi mana data pemilih yang hadir, mana data pemilih yang tidak hadir, mana data pemilih yang tambahan, mana data pemilih yang tadi khusus dan seterusnya. Nah, ini harus dicatat betul oleh KPU dengan baik.
Nah, waktu itu sempat kami diskusikan ketika masih aktif, kami akan coba di sistem pilkada. Nah, kami sampaikan di pilkada nanti kita punya terobosan surat pemberitahuan nanti itu seperti barcode, gitu ya. Jadi nanti bisa di di QR begitu, sehingga nanti ketahuan kalau dia belum terdaftar di dalam DPT berarti dia DPK. Nah, sehingga catatannya karena menggunakan sistem akan jauh lebih sempurna. Nah, A5 pindah nanti akan difasilitasi dengan sistem nasional. Jadi orang pindah nanti akan mudah langsung bisa dideteksi dari awal. Karena pindahan dari seorang ini tidak diikuti oleh pindahan surat suara. Nah, lanjut, mungkin yang slide terakhir aja Mas Di, nanti bisa diskusi. Ya. Nah, oke, saya ringkas saja gitu ya sebelumnya. Jadi bos sekalian, ini kan kami diminta untuk bisa memberikan catatan kritikal terhadap proses ya tahapan ya, penyusunan daftar pemilih. Nah, dari catatan kritikal itu nanti para peserta bisa jauh lebih mengidentifikasi kira-kira gitu ya bagaimana pengaruhnya daftar pemilih terhadap hasil suara. Karena memang data pemilih ini akan menentukan hasil suara. Semakin akurat gitu ya data pemilihnya, maka juga akurasi hasil ini menjadi akurat. Nah, contoh sederhana, kita akui betul bahwa banyak juga penduduk yang ber-KTP DKI tetapi tidak tinggal di DKI. Nah, sehingga pada waktu mencoblos dia tidak datang. Berarti ini adalah golput. Golputnya karena memang secara administrasi dia tidak tinggal lagi di DKI, tetapi KTP-nya masih DKI. Nah, berarti akan berpengaruh terhadap suara yang ada. Karena mereka tidak ikut kampanye, dia sudah tinggal lama di daerah dan seterusnya. Nah, termasuk nanti dalam proses pengawasan, ketika surat undangan atau surat pemberitahuan, gitu ya, pengalaman 2019 bahwa surat pemberitahuan untuk mencoblos jika tidak ketemu dengan pemilihnya harus direkap dan dikembalikan kepada PPS. PPS wajib direkap, rekapannya diberikan kepada PPK, PPK direkap nanti oleh Kabupaten Kota. Jadi orang-orang yang tidak ketemu dalam proses penyampaian berita surat pemberitahuan untuk mencoblos tidak boleh digunakan, gitu ya, harus dikembalikan. Berapa yang tidak sampai, kemudian berapa yang sampai, yang tidak sampai.